Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Saya Iwayan Sastra, mahasiswa BPG Angkatan 4 tahun 2021. NIM 120-122-1684, nomor KG 201-501-681-410 akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka ujian kinerja. Terima kasih. Selamat pagi. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Iya. Ya, mereka. Bayu kenapa tidak masuk? Ardi. Bayu sakit ya. Tadi di WA sama gurunya. Kemudian ada yang belum sarapan pagi ini? Belum sarapan? Harusnya anak-anak sebelum berangkat ke sekolah biasakan sarapan dulu. Kenapa kita harus sarapan? Supaya badan kita kuat, supaya sehat, supaya siap menerima pelajaran. Ya, Nana ya. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, marilah kita berdoa. Pak Guru minta Ardi untuk pimpin doa pagi ini. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kasih tepuk tangan untuk Ardi. Ya, Ardi tadi pagi paling awal datang di sekolah. Ya, anak-anak, marilah kita menyanyikan sebuah lagu nasional. Anak-anak silakan berdiri. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Payung proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyatlah ilmu sentosa. Kita dipaksaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Nah, pagi ini Pak Guru akan menunjukkan sebuah video, ya, sebelum kita mulai pelajaran. Pak Guru akan menunjukkan sebuah video. Pak Guru juga bawa sebuah tongkat. Tahu ini tongkat, ya. Di tongkat ini dibagi menjadi dua buah warna, ya. Nah, nanti kita cari tahu kenapa harus ada tongkat, kenapa harus ada dua warna, ya. Nah, kita putar videonya dulu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Nah, itu video apa anak-anak? Ada apa tadi? Ada apa tadi? Ada lilin, kemudian ada apa lagi?
ada kue. Siapa yang ulang tahun bulan ini? Siapa yang ulang tahun bulan ini? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada yang lahir bulan November? Ya. Bulan Oktober ada? Bulan lalu? Ini ulang tahunnya bulan apa? April ya. Ya. Misalnya anak-anak ulang tahun dibelikan apa namanya? Kue tar. Nah, setelah ulang tahun itu, kuenya kita apakan anak-anak? Kita potong-potong, ya kan? Kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Begitu kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Nah, ini. Nah, perhatikan. Misalnya anak-anak bersaudara 2 orang, punya kakak, kamu, ibu, sama ayah, ya kan? Kuenya kan kita potong menjadi berapa bagian ini? 4 bagian ya, 4 bagian. Untuk satu untuk anak-anak, satu untuk kakak atau adiknya, satu untuk ibu, satu untuk ayah. Buku itu kita potong menjadi 4 bagian yang sama rata. Nah, kemudian yang akan kita pelajari hari ini ada hubungannya dengan kue anak. Ada hubungannya dengan kue yang dipotong-potong. Nah, kemudian ada lagi hubungannya dengan tongkat yang kita beri warna berbeda. Berbeda nggak warnanya ini? Ya, ada warna putih, kemudian ada merahnya. Lalu tongkat ini dibagi menjadi berapa bagian? 2 bagian ya. Satu bagian berwarna putih dan satu bagian lagi berwarna merah. Kalau kue tadi kita potong menjadi 4 bagian. Satu untuk anak-anak, satu untuk kakak atau adiknya, satu untuk ibu, dan satu untuk ayah. Tongkat kita bagi 2 bagian. Kue kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, kemudian yang akan kita pelajari hari ini itu adalah sesuatu yang satu hal yang kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Nah, dalam matematika itu namanya pecahan. Nah, sekarang silakan keluarkan buku matematikanya anak-anak. Di sana ada pecahan, silakan. Ya, dikeluarkan bukunya, ya. Tadi buka bukunya anak-anak, halaman 7. Sudah? Di sana ada apa? Pecahan. Apalagi misalnya anak-anak, contoh yang lain, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan pecahan selain kue tadi dan tongkat ini. Ada ya? Ada. Misalnya, ini siapa namanya ini? Darren punya 5 buku, ya kan? 5 buku. 2 buku sampulnya kuning. 2 buku sampulnya kuning. 3 buku sampulnya, nah ini buku. Berapa jumlah bukunya? 5. Atau dirubah aja warnanya. Yang 2 buku warna sampulnya hitam. Yang 3 buku warna sampulnya putih, ya kan? Ini bisa kita sebut sebagai pecahan nanti, ya. Tapi tunggu. Sekarang kita lanjut dulu ke apa yang akan kita tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk apa kita belajar pagi ini? Ya, yang pertama adalah tujuannya setelah ditampilkan gambar ilustrasi dengan bantuan layar PPT,
siswa dapat mengumpulkan minimal 2 contoh bentuk pecahan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua, setelah memahami bentuk pecahan biasa, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan biasa dalam kehidupan sehari dengan benar. Paham anak-anak? Apa yang akan tujuan pembelajaran kita pagi ini? Ya, untuk mengumpulkan 2 contoh pecahan dalam kehidupan sehari, dan yang kedua untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Itu loh yang akan kita pelajari dan menjadi tujuan kita pagi ini. Nah, Pak Guru kasih contoh. Ibu membawa sebuah kue bolu. Tahu kan kue bolu? Ya. Siapa yang suka kue bolu? Siapa yang belum pernah makan kue bolu? Siapa? Siapa yang belum pernah? Semuanya pernah, ya. Semuanya pernah makan kue bolu. Nah, kue bolu. Kue bolu itu biasanya bentuknya gimana? Bulat, ya, bentuknya bulat seperti ini. Nah, ini kue bolu. Di rumah, Andi dan adiknya sudah menunggu. Jika kue tersebut dibagikan kepada mereka sama rata, tuliskan bagian mereka masing-masing dalam bentuk pecahan. Nah, sebelum sana, berarti kue ini dibagi menjadi berapa anak-anak? Halo, ini loh. Andi dan adiknya, berarti dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 2, ya kan? Siapa yang akan dikasih sama ibunya? Andi dan adiknya. Berarti kue ini kita bagi 2. Berarti ada 2 bagian, ya kan? 1 bagian untuk Andi, satunya lagi untuk siapa anak-anak? Untuk adiknya, ini adiknya. Nah, itu. Berarti berapa bagian jumlahnya ini? 2 bagian kan? 2 bagian. 2 bagian. Nah, kemudian 1 bagiannya si Andi, 1 lagi bagian adiknya, ya kan? Nah, anggap aja nama adiknya Budi. Anggap aja ya, Budi. Andi dan Budi. Nah, ada yang namanya Budi? Enggak ada kan? Ya. 1 bagian milik Andi, satunya lagi milik siapa? Milik Budi, ya. Berarti bagian Andi adalah berapa? Bagian Andi ini adalah 1 bagian dari 2, betul. Bentar. 1 bagian, 1 dari 2 bagian. Ini kan jumlah bagian. Nah, Pak Guru mau tunjukkan sesuatu lagi. Di sini ada 3 gambar. Nah, Gambar yang pertama ada 2 buku kuning. Di gambar ketiga, nah, perhatikan kembali anak. Ada 3 gambar. Gambar pertama, ada berapa jumlah bukunya? Ada jumlah bukunya? Ayo dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kak Guru mau tanya, siapa yang bisa jawab ya? Berapa bagian buku yang sampulnya berwarna kuning? Ya. Berapa jumlah semua buku? 10. Berarti buku yang berwarna kuning itu bisa kita tulis di mana anak-anak? 2 per, ayo 2 per, nah 2 per 10. Kenapa 10? Karena jumlah semuanya kan ada 10 buku, sedangkan warna kuningnya ini ada 2. Kalau kita tulis dalam bentuk pecahan, berarti kita bisa tulis 2 per 10. Nah, ini tongkat. Siapa yang bisa menyebutkan warna
merah, warna merah dalam bentuk pecahan. Itu ada. Ya. Berarti warna merahnya arti tulis dalam bentuk pecahan 1 per 2. Minta tepuk tangan tuh arti. Ya. Gambar yang berikutnya ada berapa bagian ini? Sudah dihitung ya? Sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagian yang diarsir. Tapi kalau dibilang kalau dibuat dalam bentuk pecahan 3 per 8. Kalau bagian yang tidak diarsir, kita tulis 5 per 8. Tepuk tangan tuh anak-anak kelas 4. Cepat sekali pahamnya. Ini skripnya berempat. Paham kan maksudnya Pak Guru? Berarti anak-anak kelompoknya ini satu kelompok. Jadi menjadi satu kelompok lagi. Ya, ada jumlah kelompoknya ada berapa? Ada 2. Ini kelompok biru, kelompok merah. Berarti, misalnya Pak Guru tanya kelompok biru. Di kelas ini ada berapa kelompok tadi? Ada 2. Kelompok biru, kalau ditulis dalam bentuk pecahan gimana? Tadi? Berarti kelompok biru itu bisa tulis dalam bentuk pecahan gimana? Saya tulis dalam bentuk pecahan, bisa nggak? Ada jumlah kelompoknya 2 di kelas 4. Kemudian ada dibagi menjadi berapa kelompok? 2 kelompok tadi ya, kelompok biru dan kelompok merah. Kalau kelompok biru 1 ya? Ya, 1. Jumlah kelompoknya 2. Berarti kalau ditulis dalam bentuk pecahan kelompok biru itu bentuk pecahannya adalah 1 per 2. Nah, Pak Guru bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok biru coba cari contoh pecahan dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Itu tugasnya. Ini juga sama. Coba cari contoh pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok biru dan kelompok merah. Contoh pecahan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita aplikasikan sebagai pecahan. Kita tulis sebagai pecahan. Buah. Buah yang diapakan? Potong. Buah yang dipotong. Dipotong menjadi berapa bagian? 3 bagian. 3 bagian. Berikutnya pergi ke pasar membeli satu buah semangka yang besar, kan? Pak Guru mau membagikan sebuah LKPD, lembar kerja peserta didik. Tadi kan anak-anak sudah dijelaskan. Sekarang dan anak sudah paham. Sekarang coba betul paham enggak? Nah, silakan dikerjakan ya. Pak Guru bagikan sekarang. Mana, Pak? Nah, coba dikerjakan itu. Coba dikerjakan. Ini bukan kerja kelompok, anak-anak kerjakan sendiri-sendiri. Silahkan dikerjakan. Waktunya 10 menit atau sudah ya. Coba Arya ya namanya ya.
Arya mengerjakan yang nomor 1A. Coba. Ini spidolnya nih. Kerjakan yang nomor 1A. Ya. Dihapus dulu nih, dihapus. Kenapa hapusnya tuh? Arya mengerjakan yang nomor 1A. Coba ke atas sedikit, ke atas. Di atas, nah di sini, di sini. Ya. 3 per berapa? 3/8. 3-nya disebut sebagai pembilang. Tulis pembilang. Pembilang. Apanya? Sebut sebagai penyebut. Tidak. Petangan buat Arya. Petangannya mana? Kurang keras petangannya, semangatnya. Ya. Kemudian coba ya, yang B. Yang B. Berapa tadi? 1/4. Satu per 4. Satunya disebut sebagai, tulisannya terlalu kecil. Ya. Satunya disebut sebagai pembilang. 4-nya penyebut. Bentar. Satu per 4. Satunya disebut sebagai pembilang, 4-nya disebut sebagai penyebut. Ya, petangan tuh Robi. Petangan dong anak. Ya. Yang C 5/6. 5-nya disebut sebagai apa? Pembilang. 6-nya disebut sebagai penyebut. Kemudian yang nomor 2, nyatakan bagian yang diarsir pada gambar berikut dalam bentuk pecahan. Ya, yang gambar A ya. Yang gambar A. Yang gambar A. Oh, Robi lagi. Ini lagi. Ya. Oh, Robi lagi. Ya, berarti. Perhatikan gambar yang A. Udah. Bawahnya? Nyatakan bagian yang diakses pada gambar berikut dengan ke dalam bentuk pecahan. Yang diarsir, yang A itu berapa jadinya? Yang diarsir 4/6. Ini sudah disederhanakan lagi, udah pinter nih ya. Sederhanakan dalam bentuk 2/3 harusnya. Ya, itu belum sampai di sana kita. Kemudian yang B, yang gambar B, ya Ardi coba. Nyatakan bagian
bagian yang harus diarsir dalam bentuk pecahan. Mau ya? Coba spidolnya lagi. Arsiran biru dalam bentuk pecahan adalah 3/8. Tuh, betul nggak? Ya, tepuk tangan dulu untuk Ardi. Ya. Kemudian yang terakhir, berilah 2 contoh pecahan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Coba ini. Area. Ini belum, ini udah. Ya coba area. Terus spidolnya ini pakai Ardi itu pakai. Tepuk tangan untuk Ardi. Tepuk tangan. Iya kok Ardi? Siapa namanya? Arya. Tepuk tangan untuk Arya. Ya. Ya anak-anak. Arya punya contoh pecahan dalam kehidupan sehari ya. Dia punya 3 penghapus. Arya punya 3 penghapus ya. Arya punya 3 penghapus. Dikasih adiknya 1. Jadi punyanya Arya masih 2. Kemudian punya adiknya menjadi, dikasih adiknya itu 1. Bagian Arya kalau ditulis dalam bentuk pecahan adalah 2/3. Bagian adiknya, bagian yang dikasih ke adiknya itu ditulis 1/3. Tuh, tepuk tangan tuh Arya. Iya, karena betul. Nah, ini punya contoh. Coba ya, coba Pak Guru baca ya. Saya punya 3 buku, 2 berwarna merah sampulnya, 1 lagi berwarna hitam. Buku yang sampulnya berwarna merah jumlahnya 1. Buku yang sampulnya warna hitam jumlahnya 2. Jadi dalam bentuk pecahan, buku yang bersampul merah ditulis 1/3. Buku yang bersampul hitam ditulis 2/3. Ya, betul. Oh iya. Ini siapa namanya? Mela. Belum ya? Ini sudah, coba Pak Guru lihat. Coba.
Saya memiliki buku 3, buku lagi contohnya. Saya memberikan adik saya 1. Jadi jumlah buku yang masih saya miliki dalam bentuk pecahan adalah 2/3. Ya, ibu saya pergi ke pasar membeli apel dan saat itu saya di rumah. Ibu saya memotong menjadi 2 bagian, masing-masing mendapatkan 1 bagian. Dalam pecahan 4 bagian, masing-masing mendapatkan 1 bagian. Jadi bagian masing-masingnya adalah 1/4. Tuh. Udah ya, berarti anak sudah paham. Ini udah. Ibu Budi membawa 1 buah apel lalu dipotong jadi 4 bagian. Untuk Budi dan adiknya dan ibu juga ayah. Masing-masing mereka mendapatkan 1/4 bagian. Ya, betul. Itu contohnya anak-anak ya. Dalam menyelesaikan masalah sehari-hari juga seperti itu anak-anak. Misalnya ditanyakan seperti tadi itu ya. Ada 4, contohnya apa tadi? 3 penghapus. Kalau dikasih adiknya 1, jadi sisa area itu jadi 2. Kalau misalnya ada yang tanya, berapa dong sisa penghapus milik area? Ya, 2/3 bagian. Ya, karena jumlah penghapusnya 3, 1 dikasihkan ke adik. Lanjut ya. Nah, Nana sudah mengerjakan LKPD. Kemudian, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Coba. Apa yang kita pelajari hari ini? Itu loh maksudnya. Bilangan pecahan ya. Coba. Apa yang kita pelajari hari ini? Bilangan pecahan. Bilangan pecahan, ya kan? Apa yang anak-anak ketahui? Pecahan itu terdiri dari berapa bagian? 2 bagian. 2 bagian. Ada Pemilang dan penyebut. ya, itu. Ada lagi? Kita bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Pembelajaran pemilangan dan penyebut. Pembilangan. Belajar tentang pecahan, ya kan? Pecahan Pecahan itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pembilang dan penyebut. Nah, ini. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan apa enggak? Ya, kenapa menyenangkan? Kenapa? Senang aja gitu? Ya. Kemudian, nah pembelajaran kita besok masih tentang pecahan ya Nana ya, tentang pecahan masih belum selesai. Nah sekarang Pak Guru minta kepada siapa namanya? Robi untuk memimpin doa sebelum kita meninggalkan sekolah. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita meninggalkan sekolah, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita selamat di rumah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Robi ya.